Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Padepokan Seni Ismail Jati. Bersama saya Syafiqil Anam di acara Bincang-Bincang Santai. Saat ini saya berada di kediaman tokoh seni di Kabupaten Purworejo. Siapa beliau? Mari kita ikuti bincang-bincang kali ini. Sugeng Daden Pak Eko, sehat? Malam, sehat selalu, alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak Eko kalau mengganggu kegiatan di rumah. Mohon maaf mau sedikit mengorek tentang seputar Pak Eko. Salah satunya ya pertama tentang identitas Bapak Eko Marsono. Identitas saya yang jelas nama saya Eko Marsono. Tidak ada tambahan lagi, hanya Eko Marsono. Kemudian saya lahir tanggal 22 Juni 1962 di kota Pahlawan, Surabaya. Selanjutnya waktu usia 1 tahun itu pindah di Purworejo karena ibu saya guru SD dari Surabaya, memang pindah Ditugaskan di Purworejo. Itu. Terus identitas yang lain, saya punya satu istri namanya Fatmiati, kemudian punya 3 anak yang anak saya yang sulung sudah bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian nomor 2 bekerja di swasta, kebetulan tugasnya sekarang di Jogja. Yang nomor 3 itu sedang sekolah di SMK 7 Purworejo. Saya kira identitas saya itu saja. Cukup segitu ya Pak. Kalau tentang pendidikan Bapak Eko Marsono dari pertama gitu. Pendidikan yang saya alami waktu saya masih kecil belum mengalami TK, jadi langsung di SD ya Pak ya. SD Sidomulyo, kemudian Kecamatan Purworejo tentunya, kemudian SMP di SMP 2 Purworejo, SLTA-nya saya di SPG Bruderan, jurusan guru SD. Setelah SPG Bruderan guru SD, tetapi setelah saya tamat kelihatannya jiwa saya nggak pas menjadi guru SD. Kemudian oleh orang tua saya dikuliahkan di ASKI Surakarta Akademi Seni Karawitan. Saya mengambil jurusan tari. Saya kira itu pendidikan saya. Setelah Bapak lulus dari Seni Surakarta, mulai bekerja pertama Bapak Eko Marsono itu di apa? Saya selesai kuliah tahun 1988, kemudian saya masuk Yata Bakti di kantor Depdikbud Kabupaten Purworejo mulai 1 Oktober 88. Kemudian bersamaan dengan adanya seleksi CPNS, dan alhamdulillah saya menjadi CPNS mulai 1 Maret 89. Itu masuknya menjadi CPNS di kantor Depdikbud Kabupaten Purworejo dan bertugas sebagai staf di waktu itu seksi kebudayaan. Setahun 1995 saya ditugaskan melaksanakan tugas sebagai pendidik kebudayaan di Kecamatan Mombol. Kemudian tahun 97 pindah di Kecamatan Bagelen menjadi pendidik kebudayaan. Terus era otonomi daerah tahun 2000 saya ditugaskan menjadi Kasubsi PLS Bud di Kecamatan Purworejo, cabang dinas PDANK Kecamatan Purworejo. Kemudian tahun 2002 di mana kebudayaan
berpisah dengan pendidikan, jadi satu dengan pariwisata. Saya memang sengaja mengundurkan diri dari jabatan Kasubsi PLS dan akhirnya menjadi staf di Subdin Kebudayaan di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Informasi waktu itu. Itu tahun 2000, tahun 2002 maaf. Kemudian selang 1 tahun, tahun 2003 saya diberi tugas lagi menjadi petugas lapangan sebagai pamong budaya. Sebagai pamong budaya waktu itu pegang 3 kecamatan binaan, yaitu Bagelen, Purwodadi. Kalau kegiatan yang dilakukan menjadi pamong budaya itu seperti apa aja sih Pak? Kegiatan pamong budaya yang jelas, saya pamong budaya khusus bidang kesenian. Jadi pamong budaya kesenian, mestinya kan saya melaksanakan membantu pengembangan dan pembinaan kesenian di wilayah itu. Kalau bahasa saya ya paling kepenak ya ngomong seniman gitu aja, ngomong seniman. Berarti kalau ngomong itu enggak cuma mempelajari tentang seni aja gitu ya Pak? Prinsip saya bahwa seniman bisa bekerja secara maksimal itu kalau dia hidupnya kepenak. Jadi kalau umpamanya seniman kok masih mempunyai masalah, mestinya juga tidak bisa bekerja bergelut berkesenian secara maksimal. Jadi kalau ada seniman yang punya masalah kemudian datang ke rumah, mestinya saya juga berkewajiban untuk membantu. Sehingga untuk melaksanakan pamong budaya memang saya harus banyak belajar tentang kehidupan dan pengetahuan hidup, khususnya berbagai masalah yang ada pada seniman. Setahu saya Pak Eko, sebelum Pak Eko pensiun kan ada tambahan beberapa wilayah yang ditugaskan Pak Eko. Di mana aja? Oh iya, saya lupa tahunnya. Yang jelas selain Kecamatan Bagelen, Purwodadi dan Ngombol, pertama saya mendapat tambahan Kecamatan Gerabak karena pamong budaya yang bersangkutan mutasi di struktural. Kemudian beberapa tahun sebelum pensiun ada satu tambahan lagi wilayah, yaitu Kecamatan Kaligesing. Karena apa? Karena pamong budaya yang bersangkutan pensiun. Jadi saya pensiun, wilayah binaan saya 5 kecamatan tadi. Saya kira itu aja. Pak Eko, tentunya dari beberapa wilayah yang Pak Eko bina itu mungkin banyak karya-karya Pak Eko seperti apa? Kalau bicara masalah karya seni yang pernah saya perbuat, sekali lagi tidak lepas dengan berkaitan dengan tugas dinas. Berkaitan dengan tugas dinas sejak saya menjadi staf. Umpamanya Purworejo pernah ketempatan sebagai penyelenggara STQ tingkat provinsi. Di situ dalam upacara pembukaan dipentaskan sembira tari yang berkaitan dengan agamis, yaitu terciptanya Beduk Jati Pendowo. Nah, saya ditugaskan membuat drama tari dan sebagai penata tari sekaligus peratara. Itu salah satu bentuk karya seni saya yang berupa drama tari di Purworejo adalah drama tari Beduk Jati Pendowo. Kemudian berkaitan dengan tugas yang lain, Purworejo pernah ditunjuk mewakili Garsian Kedu dalam festival wayang orang. Itu
waktu itu saya harus menjadi sutradara sekaligus penata tarinya juga, wayang orang, dan waktu itu mengambil judul Sembodro Larung, dan maju di tingkat provinsi, meskipun ya hasilnya belum memuaskan karena memang saya sendiri masih kurang pengalaman, dan kebetulan para pemainnya juga bukan pemain profesi wayang orang, jadi penari-penari, ada yang pemula. Kemudian karya-karya seni yang lain, umpamanya saya pernah dimintai tolong oleh SMA Negeri 1 membuat karya tari untuk lomba di tingkat provinsi. Kemudian saya mengambil judul Sri Kandi Senopati, tetapi dengan 7 penari wanita. Jadi saya buat 7 penari ini, saya garap, kadang ada peran tertentu. Itu kalau kaitannya dengan karya tari yang siswa. Terus juga ada tahun 95 ada festival seni daerah. Tentunya untuk Purworejo kalau ada festival seni daerah, andalannya adalah tari Dulala. Saya memang sebagai penata tari waktu itu kebetulan Purworejo dengan Dulalanya itu waktu festival di Surakarta di DPS mendapat juara 1 dan akhirnya maju ke tingkat nasional di Jakarta. Terus karya-karya tari yang ada yang berkaitan dengan tugas. Waktu saya menjadi pendidik kebudayaan di Kecamatan Bagelen tahun 98, saya memang sempat bersama-sama dengan para anggota grup Kuda Kepang Krida Budaya, yaitu dari Desa Suko Kecamatan Bagelen. Memang di situ saya membuat karya tari, tetapi bukan mencipta yang baru. Ada 3 tarian yang saya garap, tari Sluku Batok. Itulah saya hanya memoles menggarap karya tari yang ada yang dimiliki oleh grup Kuda Kepang dari Desa Cinaruwetan, khususnya Bedukuan Ngandul. Berarti aslinya bukan karyanya Pak Eko? Bukan karya asli, tetapi saya hanya menggarap. Karena dari beberapa tempat itu ada yang bilang ini karyanya Pak Eko gitu. Saya secara pribadi, secara jujur, saya bukan mencipta tetapi menggarap. Meskipun yang namanya menggarap juga ada satu perbedaan yang jauh, tetapi itu hal yang biasa dalam penggarapan karya. Kemudian untuk Kuda Kepang tarian yang kedua yang saya garap, pedangan. Ini pedangan itu sebenarnya milik grup Turogoseto Desa Mringgong, Kecamatan Purworejo. Kemudian tarian yang kedua untuk Kuda Kepang yaitu tarian pedangan. Tarian pedangan ini sebenarnya awalnya diciptakan oleh Suwargi Mbah Trijono, grup Kuda Kepang Turogoseto Desa Mringgong, Kecamatan Purworejo. Itu diciptakan kurang lebih tahun 75, tetapi saya garap tahun 98. Itu tari pedangan. Kemudian tarian yang ketiga saya memberikan nama pejutan. Kalau di Mringgong namanya apa saya nggak tahu, itu juga sama. Itu dulu diciptakan oleh Suwargi Mbah Trijono dan saya garap menjadi tarian pejutan. Itu yang tarian baku yang sering saya tularkan di beberapa grup kalau saya diminta untuk melatih Kuda Kepang di beberapa grup.
Selain 3 tarian itu, kaitannya dengan karya tari kuda kepang, sekali lagi saya sebagai petugas lapangan di wilayah kecamatan, kalau ada festival kesenian daerah khususnya kuda kepang yang diselenggarakan Kabupaten Purworejo, saya memang membuat untuk masing-masing kecamatan tari garapan. Meskipun geraknya saya ambilkan dari 3 tarian itu, kemudian saya tambahi, saya olah dan seterusnya. Jadi ada beberapa karya saya yang saya latihkan sebagai perwakilan dari kecamatan-kecamatan di mana saya bertugas selaku pamong budaya. Selanjutnya itu kaitannya dengan kuda kepang ya. Kaitannya dengan Dolalak juga sama. Kalau ada festival di tingkat kabupaten, kemudian dari kecamatan mengirim Dolalak, mestinya saya yang bertugas untuk menggarap tari Dolalak tersebut. Saya kira itu karya saya, dan sekali lagi karya-karya yang saya buat selalu berkaitan dengan tugas kedinasan. Kalau untuk kuda kepang ya memang saya menggarap 3 tarian itu. Kalau prestasi mungkin seperti lomba itu misal di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, untuk prestasi Pak Eko? Kalau bicara masalah prestasi yang ada, umpamanya festival kesenian daerah untuk tingkat kabupaten, waktu saya menjadi pamong budaya di Bagelen Purwodadi Ngombol, itu yang jelas tahun 2002 itu saya belum menjadi pamong budaya, tetapi karena pernah menjadi penilik kebudayaan di Bagelen, itu memang saya diminta bantuannya dari Kecamatan Bagelen, khususnya grup kuda kepang dari Desa Suko mengikuti festival tingkat kabupaten. Itu saya memang membuat karyanya dan dapat juara 1. Kemudian tahun 2003 pas ada festival, saya sedang mengikuti diklat PIM 4, jadi saya tidak menggarap untuk festival. Hanya untuk wilayah Kecamatan Bagelen memang saya serahkan kepada Saudara Purnomo menggarap grup Turonggo Seto Desa Piji, karena saya memang grup itu sebelumnya saya latih dari awal atau mengenal tarian yang baru. Itu juga dapat juara 1. Kemudian tahun 2004 prestasi yang saya peroleh, saya menggarap dari Desa Somorjo, Kecamatan Bagelen. Kebetulan dapat juara 1 lagi. Tahun 2005 saya menggarap dari Desa Soko Agung, Pedukuhannya Kaliagung. Waktu itu tidak berhasil, tidak masuk nominasi karena dari awal latihan memang kelihatan sekali penarinya memang kurang begitu disiplin. Kemudian tahun 2006 ini memang untuk Kecamatan Bagelen memang diuntung Bejo. Tahun 2006 ada festival, juga juaranya Kecamatan Bagelen lagi dari Desa yang sebelah selatan sebelum Dadi Rejo itu dari Desa
Bapangsari, itu juara 1 juga. Kemudian tahun 2007 itu dari Desa Durensari tapi hanya juara 2, tidak masuk juara 1 karena penarinya juga memang dari pegunungan yang pengalamannya kurang, jadi digarap agak sulit. Itu prestasi saya berkaitan dengan Festival Kesenian Daerah tingkat kabupaten. Kalau berkaitan dengan Festival Kesenian Daerah tingkat provinsi, sekali lagi tadi sudah saya singgung, tahun 95 saya menggarap Ndulala dan kebetulan di TPS Surakarta di tingkat Jawa Tengah juara pertama. Yang selanjutnya mengikuti festival tingkat nasional itu dan hasilnya masuk 10 besar karena tidak diambil juara 1, 2, dan 3, diambil 10 besar dari 27 provinsi. Sekaligus saya juga menyiapkan penggarapan yang karya padat karena dipentaskan pada resepsi kenegaraan di hadapan Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Ndulala pentas selama 1,5 menit bersama 26 provinsi yang lain. Itu selama saya berkesenian pentas terpendek 1,5 menit. 1,5 menit Di hadapan Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Kemudian prestasi yang lain kalau saya melatih memang ada, tapi hanya melatih, bukan karya, hanya melatih anak sekolah. Melatih anak sekolah, terlebih anak SD. Waktu dulu masih ada porseni, tetapi sekarang nggak ada. Ada porseni, bekerja sama dengan pelatih yang lain, termasuk dengan pelatih dari Solo. Memang pada puncaknya yang saya latih untuk Purworejo sebagai juara 2, sudah 2 kali. Yang pertama tari Eko Prawiro dari Bagelen. Kemudian yang kedua tari jaranan juga dari Bagelen juga. Jadi memang untuk tari itu kurang. Tetapi kalau hanya membantu kemudian ya ada, karena saya juga pernah melatih di lain kabupaten juga, yaitu di Kebumen, sampai di bawah dilatihkan di Solo, berlanjut kemudian di Jawa Tengah sebagai juara pertama. Tapi saya hanya membantu aja. Dan kalau bicara masalah prestasi, selama saya menjadi petugas pemerintah sebenarnya ada satu prestasi yang cukup membanggakan saya, yaitu bukan prestasi berkarya. Prestasi yang sebenarnya bagi saya adalah memberikan dasar kepada seniman, dan akhirnya dari anak-anak atau generasi muda di bawah saya itu muncul regenerasi seniman yang lebih handal daripada saya. Sedikit banyak saya juga ikut memberikan pengetahuan. Ya, sekali lagi saya hanya memberikan pengetahuan dan ngomong, yaitu umpamanya Mas Rianto Purnomo, kemudian Melania Yuletri. Jadi beberapa teman generasi muda ini memang saya pernah memberikan pengetahuan dan ketat. Hanya itu saja prestasi yang bagi saya yang membanggakan. Nah, ini ada salah satu grup kesenian yang Bapak Eko bina, namanya itu Padepokan Seni Ismoyo Jati. Nah, yang Bapak ketahui tentang Padepokan Seni Ismoyo Jati dari awal Bapak bimbing sampai Bapak Eko pensiun seperti apa? Mulai dari perkembangan. Di saat beberapa tahun sebelum pensiun memang
di wilayah Purwodadi muncul berdiri grup baru Padepokan Ismaya Jati dengan ketuanya Mas Eko Kusnawan. Sejak sebelum berdiri memang Mas Eko Kusnawan sering menemui saya untuk mendirikan kelompok itu atau organisasi itu, dan karena itu akhir tugas saya, memang saya agak serius dalam masuk terjun. Dan saya lihat memang anggotanya tidak hanya dari warga satu kecamatan atau anak-anak satu kecamatan. Secara kebetulan karena memang Mas Eko itu sebagai seorang guru di SMK Pancasila Kutarjo, jadi para peserta latihan atau anggotanya ini dari beberapa desa bahkan beberapa kecamatan. Itu memang pembentukannya cukup ketat dan saya memang memberikan dasar dari awal kepada anak-anak. Kemudian 2 tahun sebelum pensiun saya pernah ngomong di sana bahwa saya mengharap di Purworejo sebelah selatan itu ada kekuatan besar di bidang kesenian, dan alhamdulillah saya juga mengikuti juga. Ismaya Jati sering bekerja sama dengan sanggar yang lain dalam melaksanakan kegiatan, apalagi kalau kegiatan itu cukup besar di tingkat kabupaten, umpamanya bekerja sama dengan sanggar seni Siswa Manunggal Desa Guyangan, kemudian sanggar seni swastika dari Baglen Kalirejo, kemudian juga bekerja sama dengan seniman-seniman yang lain seperti Mas Megi, kemudian Atas, kemudian ada juga yang dari Pragata Pikuruh, meskipun itu sebagai perias atau penari, juga dari seniman-seniman yang lain, yang terlebih karena Ismaya Jati di dalamnya juga terdapat grup Nulala Suryo Budoyo, dan grup Nulala Suryo Budoyo itu juga penarinya dari beberapa wilayah. Itu memang baik penari maupun penabuh memang bekerja sama dengan yang lain, bahkan bekerja sama juga dengan pamong budaya yang lain, yaitu Pak Wardoyo. Dan setelah saya pensiun, mungkin pamong budayanya sana siapa? Pak Wardoyo. Pak Wardoyo malah akhirnya mendapat tambahan untuk sana. Itu sekali lagi dibawa di dalam Ismaya Jati ini, potensinya seniman-senimannya cukup besar. Bahkan sekarang ada yang akhirnya ada yang kuliah di ISI Solo, ada beberapa rekan di ISI Solo, kemudian alumni UNJ Jogja juga ada. Jadi saya kira Ismaya Jati ke depan bisa menjadi sebuah padepokan seni yang kuat dan besar. Itu kalau masalah Ismaya Jati. Bahkan saya tahu setiap tahun kan ada kegiatan yang namanya midang, karena menggunakan nama Ismaya Jati, dan di Jawa ini kan petilasan Ismaya itu kan di Gunung Tidar. Jadi setiap tahun itu ada kegiatan midang. Bahkan mungkin pengurus dan ketua juga sering untuk ziarah ke Gunung Tidar di petilasannya Ismaya itu juga bagian dari kegiatan berkesenian, tapi cukup religi. Itu kalau pesan saya dengan Ismaya Jati. Untuk pesan-pesan untuk para seniman, pesan-pesan baik untuk para seniman di seluruh wilayah. Untuk
saya sendiri setelah pensiun memang kegiatan saya di bidang kesenian ingin berhenti dan istirahat. Dan setelah saya pensiun tanggal 1 Juli 20, beberapa grup yang datang untuk minta saya melatih memang tidak saya sanggupi karena saya ingin istirahat total sebagai yang bergelut di kesenian. Saya ingin kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan, sehingga saya ingin pikir saya istirahat, sehingga saya memang berhenti dari sana. Kaitannya dengan hal ini, seringkali ada seniman yang rekan-rekan seniman yang masih datang ke rumah saya, memang seringkali saya memberikan banyak pengetahuan dan motivasi juga, khususnya untuk seniman di Purworejo. Sekali lagi, untuk menjadi seorang seniman besar ini memang kita sendiri dalam berkesenian, yang pertama tergantung niatnya. Kalau niatnya mengedepankan uang, ya nanti namanya itu tidak kecekok. Kalau orang Jawa mengatakan golek ono jeneng, mengko jenang bakale nututi. Jadi untuk rekan-rekan seniman, carilah prestasi, carilah nama lewat berkarya. Nanti yang namanya uang akan mengikuti. Jangan semata-mata sebagai seorang seniman di awal bekerja saja sudah yang dilihat adalah uang. Dan Purworejo, sekali lagi mohon maaf, untuk Purworejo ini kesenian belum dihargai secara layak. Kalau nggak percaya, ya bandingkan seorang penari menari di Purworejo berapa sih, bayarannya berapa, menari di Solo atau Semarang atau Jogja berapa, nanti kan masih jomplang. Termasuk juga yang jelas kelihatan adalah seniman dalang. Untuk di Purworejo sendiri kan belum ada dalang yang tarifnya tinggi sampai 50 juta. Padahal di kota-kota besar, di kota budaya seperti Solo dan seterusnya, sampai ratusan. Kalau toh ada dalang Purworejo yang berusaha untuk membuat grup besar, ya memang agak sulit. Harus berkorban secara material yang cukup banyak untuk mengadakan latihan secara mandiri. Karena jujur saja mereka diminta latihan, kalau nggak ada bensin ya sulit, karena memang seniman-seniman di Purworejo jarang yang, khususnya seniman pengerawit, jarang yang generasi muda yang akademik. Kalau pengerawit generasi muda akademik, latihan, bergudu ke sana, bergudu ke sini, enggak apa-apa. Tapi kalau seniman yang sudah dari desa, kemudian sudah punya keluarga, itu kalau latihan ya kalau nggak ada transport ini biasanya enggak. Jadi sekali lagi, itu pesan saya terhadap seniman, yang penting carilah nama dengan membuat karya seni yang berkualitas. Nanti kalau nama itu sudah kita miliki, rupiah akan mengikuti. Itu saja pesan saya. Dan giatlah untuk berkarya seni. Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Ya. Mohon maaf kalau mengganggu. Demikian bincang-bincang kali ini bersama Bapak Eko Marsono selaku tokoh seni di Kabupaten Purworejo. Dan jangan lupa ikuti bincang-bincang selanjutnya bersama tokoh seni yang lain. Tetap dukung channel kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.